apakah manusia itu lebih banyak material atau spiritual? Lebih banyak, nggak usah dijawab, saya jawab sendiri. Lebih banyak spiritual, karena yang material ini tulang, daging, kuku, bulu, dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu semuanya binasa dimakan cacing tanah. Bapak, ibu, pejabat, kaya, miskin, ustadz, semuanya berasal dari tanah, berjalan di atas tanah, masuk lubang tanah, dimakan cacing. Masa iya kita ini semua diciptakan dari tanah, Pak Ustadz? Iya. Kalau memang betul kita diciptakan dari tanah, kok sifatnya beda-beda? Iya, sesuai dengan perbedaan tanah. Itu teman saya itu, Pak Ustadz, semua beban hidupnya diserahkan ke saya. Mungkin dia diciptakan dari tanah longsor. Ini Pak Ustadz, teman saya ini ngajak kelahi aja, berarti dia dari tanah sengketa. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya melalui rekening BSI 767 7777 227. Sekali lagi 767 7777 227 atas nama Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Konfirmasinya jangan lupa ke nomor berikut 0811 6650 026. Sekali lagi 0811 6650 026. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik bintang di tengah malam, cantik bunga di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Gubernur Bank Indonesia beserta Ibu Deputi Gubernur, pejabat-pejabat BI, Bapak Ibu hadirin hadirat, 46 cabang BI, baik yang dalam negeri dimanapun berada, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Sedulur sederek sedoyo, muka-muka sing melu acara iki foto kabeh mlebu nang surga. Amin ya rabbal alamin. Acara kita adalah tarhib. Tarhib itu diambil dari 3 huruf. Ra, ha, ba. Rahaba, tarhib. Rahaba artinya tanah lapang. Tanah yang lapang, yang luas, itu disebut dengan rahab. Ungkapannya marhaban. Jadi kalau kita mau mengungkapkan marhaban, acaranya tarhib, asal katanya rahab. Apa hubungan tanah lapang dengan tarhib dan marhaban? Rahab tanah lapang, tarhib marhaban, hati kami lapang menerima Ramadan.
Mana tahu nanti pulang anaknya nanya, mama, tadi acara di BI apa? Tarhib Ramadan. Tarhib itu artinya apa? Dari sejak dulu memang namanya tarhib. Jangan banyak tanya, karena yang banyak nanya itu Yahudi Israel. Tarhib asal katanya rahab, ungkapannya adalah marhaban. Hati kami lapang menerima Ramadan. Apakah semua orang lapang hatinya menerima Ramadan? Tidak. Banyak sekarang ini orang kalau sudah menjelang Ramadan ini ngitung berapa kali lagi makan siang. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Sabtu sudah mulai puasa, insya Allah kita tetap nunggu sidang isbat. Hari Sabtu dia mulai nyari rumah makan setan, yang kepalanya nggak kelihatan, kaki kelihatan. Tapi yang saya omongin ini nggak ada di BI, ini nggak ada. Ini yang saya ceritakan ini di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Kalau yang di sini ini baik semua, insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya nggak yakin juga saya. Marhaban ya Ustaz Abdus Somad, hati kami lapang menerima Ustaz. Marhaban ya Ramadan, makanya dilantunkan dalam lagu. Marhaban ya Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Karena dia rasanya baru kemarin lapar, ini kok lapar lagi. Lalu kemudian tema kita luar biasa, memperkuat spiritual. Yang kelihatan itu disebut dengan material, yang tidak kelihatan itu disebut dengan spiritual. Kelihatan materi. Makanya kalau ada perempuan dia maunya yang kelihatan aja, mobil, rumah, uang, itu disebut dengan cewek matre. Itu diambil dari kata material. Kalau ada suami yang selalu ngomong cinta tapi nggak pernah ada buktinya, itu namanya suami spiritual. Karena cinta itu nggak kelihatan. Kalau ada suami mengatakan jutaime, kalau bahasa kampung kami I love you, itu cinta itu spiritual, nggak kelihatan. Apa buktinya? Buktinya material. Maka mesti seimbang antara spiritual dengan material. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Seandainya Allah melihat bentuk tubuh, tentu binaragawan lebih dulu masuk surga. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa wajah kamu. Kalau Allah melihat wajah, maka yang oplas lebih dulu masuk surga. Kalau dengar ceramah saya kuncinya satu aja, jangan tersinggung. Karena ada beberapa orang tersinggung, pulang, meninggal. Ini saya bukan nakut-nakuti. Mohon maaf ya kalau boleh saya nanya, kira-kira ada yang tersinggung nggak? Alhamdulillah, ternyata banyak juga yang takut mati. Jadi antara spiritual dengan material dalam Islam itu mesti seimbang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat wajah kamu, material. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat badan kamu, material. Walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati kamu, spiritual. Tapi jangan gara-gara tausiah Ustaz Somad siang ini, besok masuk kantor nggak mandi, nggak cuci muka. Langsung Pak Gubernur nanya, ini penampilannya kok begini? Yang penting hati kolbu kita Pak Gubernur. Makanya ketika kita bercermin melihat wajah, coba lihat, perhatikan. Allahumma kama hassanta khalqi, sebagaimana engkau perbaiki khalqi, materialku, fahassin khuluqi, perbaikilah spiritual. Islam mengajarkan seimbang antara material dengan spiritual. Kenapa Ramadan ini temanya spiritual? Karena di antara semua ibadah 5 rukun Islam, yang paling tinggi tingkat spiritualnya adalah puasa. Kita cek satu-satu. Syahadat. Syahadat itu material, kelihatan.
Selesai sholat Jumat ini, tolong Bapak Ibu jangan dulu pulang ke rumah, karena ada saudara kita yang akan masuk Islam mu'alaf. Didengar, mulutnya kelihatan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tingkat material lebih besar daripada spiritual. Sholat materialnya kelihatan, Allahu Akbar, suara terdengar, Bismillahirrahmanirrahim, material lebih besar. Zakat apalagi, uang, zakat mal, zakat gaji, pendapatan, zakat beras, zakat makanan, kelihatan. Haji apalagi kelihatan. Store 2025, berangkat 2055, meninggal 2051. Tiap tahun selamatan. Ketemu di bank, nyetor ONH, iya. Mau berangkat haji, iya. Istri suami ikut? Enggak, alhamdulillah. Karena kalau kita sebut satu keluarga, langsung kumat jantung, mati. Artinya apa? Ada spiritual yang tersembunyi. Ibadah yang paling besar tingkat spiritualnya adalah puasa. Makanya tadi ketika Bapak Ketua Panitia membacakan hadis riwayat Abu Hurairah, as-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa itu milikku. Kenapa Allah menisbatkan puasa kepada dirinya? Karena tingkat spiritual yang paling tinggi adalah puasa. Mohon maaf Pak Ketua Panitia, tadi ketika beliau tampil ke depan membacakan hadis, dalam hati saya, ini penceramahnya kok 2 orang hari ini. Saya udah 2 kali kena prank ini di BI. Tadi begitu adik-adik kita yang suaranya luar biasa, itu saya sangka diundang dari luar pemain naturalisasi. Ternyata pegawai BI juga. Ketua Panitia juga menyampaikan sambutannya, membacakan hadis. Masya Allah, tabarakallah. Makanya penceramah kalau datang ke BI ini mikir 2 kali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimulai spiritual itu ditajamkan dari mulai niat. Niat itu letaknya di sini. Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, mahallun niyati al-qalbu, letak niat adalah qalbu. Nama kitabnya Al-Ashbah wan Nazair. Enggak Pak Ustaz, niat itu letaknya di sini. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mulut hanya menguatkan hati. Kalau hati sudah kuat, mulut enggak perlu. Makanya kalau ada istri yang nyuruh suaminya mengucapkan I love you, itu artinya kurang kuat di sini, minta di sini. Kalau yakin dia nggak perlu. Suami-suami jangan berkecil hati, karena menurut survei 90% suami di Indonesia tidak mengucapkan I love you kepada istrinya. Karena memang suami banyak yang malu. 90%. Mereka lebih banyak mengungkapkan itu ke istri orang lain. Tapi bukan di BI. Di BI ini baik semua. Kan kelihatan dari wajahnya orang-orang soleh semua. Ustaz tahu dari mana? Dari senyumnya yang lepas itu. Itu senyum yang lepas, itu material. Bahwa spiritualnya juga lepas. Orang kalau terkunci di dalam, senyumnya juga terkunci, nggak bisa lepas. Saya beberapa tempat itu ceramah, saya pancing dengan pantun, nggak bisa lepas, ketawanya terbatas. Nggak bisa lepas. Tapi ini Masya Allah, saya menyangka di kantor ini yang paling tinggi jabatannya itu adalah gubernur. Ternyata di sini tidak. Buktinya di atas lebih banyak, lebih tinggi lagi. Hai guys, Masya Allah, tabarakallah. Memang acara kita yang material ini yang material. Tapi yang spiritual, yang jamaah tidak kelihatan, 46 kantor ada, tapi nggak kelihatan. Jadi kalau yang ngikuti acara pengajian itu offline langsung, itu surganya juga offline. Kalau yang online ini ya maklum online juga kayaknya. Insya Allah
walaupun dengar tausiahnya online, surganya tetap online. Surganya tetap offline. Cuman masuknya ya agak lambat dikit. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semuanya masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan minta masuk surga, karena semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena tidak semua umat Nabi Muhammad selamat dari neraka. Makanya 7 kali di waktu pagi, 7 kali di waktu petang, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ya Allah ajirna, selamatkan kami minan nar, dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahu akbar. Material, tangan kelihatan, mulut kelihatan, suara terdengar, material, tapi spiritual di dalam. Saya sholat zuhur 4 rakaat wajib ngikut imam, jadi makmum adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Oh, jadi kalau begitu niat itu di sini, niat di dalam. Lalu kenapa orang ngomong usolli fardhu? Supaya hatinya tidak kacau. Habis dari kantor, habis buka handphone, belum ada ngomong apa-apa, langsung tiba-tiba Allahu akbar. Ini sholat zuhur apa sholat asar ya? 3 rakaat apa rakaat ya? Nggak bisa begitu. Maka untuk menguatkan hati, saya yakin ini semua tidak jamaah, ini tidak semuanya pakai usolli. Yang mau pakai usolli silakan, usolli fardhu zuhri. Yang nggak mau pakai usolli ya sah, karena niat di dalam. Jangan kelahi. Dulu kelahi antara yang usolli dengan nggak usolli. Alhamdulillah sekarang udah nggak kelahi, karena sama-sama nggak sholat. Ini tidak ada di BI, tempat lain. Di dalam niat itu terkandung spiritual yang mendalam. Saya puasa, ada orang puasa karena ingin kebal, ada orang puasa karena ingin kaya, ada orang puasa karena ingin jatuh cinta sama perempuan, cinta ditolak, dukun bertindak, akhirnya puasa. Untuk apa? Pelet. Miskin susah melarat, puasa. Untuk apa? Babi ngepet. Disakiti orang, terzolimi, teraniaya, mau ngebalas, puasa. Untuk apa? Santet. Santet, pelet, babi ngepet. Pakai puasa. Dalam Islam bukan. Puasa gunanya adalah untuk menajamkan kolbu spiritual. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, ya pakai bahasa Indonesia. Saya puasa besok hari karena Allah Ta'ala. Saya kalau pakai bahasa Indonesia rasanya kurang dalam Pak Ustadz. Pakai bahasa saya, aku saiki niat poso sisuk lillahi ta'ala. Pakai bahasa Minang lah Pak Ustadz, ambo ariko bapuaso lillahi ta'ala. Kita orang Indonesia, tapi kita punya suku dan berbangsa-bangsa, dan kita berbahasa. Saya sampai hari ini, walaupun saya sekolah di Mesir, di Maroko, tapi kalau berdoa saya tetap pakai bahasa Indonesia. Doa itu di awal itu saja yang kita pakai bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Sisanya pakai bahasa kita masing-masing. Dari mulai niat, lalu kemudian di siang Ramadan, disitulah spiritual kita sedang ditajamkan setajam-tajamnya. Jam menunjukkan pukul 1. Lapar melilit, halus, hangus, haus membelit, tenggorokan terbakar kering. Masuk ke toilet kamar mandi Masjid BI. Wow, ada cincau. Tutup kunci pintu toilet. Lihat ada air. Andai ada pegawai karyawan yang memasukkan air ke mulutnya, jangankan satu teguk, satu ember, nggak ada yang tahu. Tapi kenapa dia tidak melakukan itu?
dia sedang ditajamkan spiritual. Saya sedang bersama dengan Allah. Padahal kalau dia mau, dia teguk itu air banyak-banyak, habis itu keringkan bibir, keluar dari kamar mandi, miringkan kepala, gaya agak mati. Bisa aja. Tapi dalam hatinya menolak, nendang rasanya. Saya munafik, saya bohong. Coba perhatikan nanti waktu bulan puasa. Kumur-kumur memasukkan air ke mulut sekali, ludahnya sampai 5 kali. Padahal air itu sekali ludah sudah keluar. Kenapa? Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siang-siang lagi nyantai, tugas lagi ringan, tiba-tiba ada yang nelpon. Mbak, teh, katanya suami si anu, anak si anu, kabar si anu, anak si anu, suami si anu, kabar si anu, gimana kabarnya? Shh. Jangan bicarakan aib orang lain. Kenapa? Kita sedang puasa, tajam spiritualnya. Terus ngobrol kita ini gimana? Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Pejabat, orang kaya, polisi, tentara, konglomerat, ketika datang rakyat jelata, orang yang biasa mancing-mancing, ngomong kasar, apa kata dia? In syatamahu ahadun, kalau ada orang caci maki. In qatalahu ahadun, kalau ada yang ngajak kelahi. Falyaqul, mulutnya berkata, inni shaim, inni shaim. Saya sedang puasa, saya sedang puasa. Karate dan 1 dan 2, pakai sabuk hitam, polisi dan tentara, punya pistol. Tapi saat itu dia mengatakan dengan ketajaman spiritualnya, inni shaim, saya puasa. Andai pun dia marah sekali, inni shaim. Nanti habis azan maghrib, habis kucubit ginjalmu, katanya. Kenapa orang tidak marah? Kenapa orang tidak mau bicara aib orang lain? Kenapa orang tidak mau satu tetes air menetes? Karena spiritual yang tajam. Bayangkan, coba kita bayangkan, spiritual yang tajam di siang Ramadan itu kalau dibawa ke 11 bulan berikutnya, apa yang terjadi? Inspektorat Jenderal bubar, Badan Pengawas Keuangan istirahat, KPK agak ringan bebannya sedikit. Begitulah tajamnya spiritual. Lalu kenapa umat Islam terbesar di dunia, kenapa kita tidak bisa menajamkan itu? Karena Ramadan tinggal Ramadan. Apakah Allah yang kita sembah di Ramadan itu berbeda dengan Tuhan yang kita sembah di Syawal? Sama. Allah la ilaha illa huwa. Allah kita satu. Qul huwallahu ahad. Allahu, itu dia. Allahus Samad. Allah tempat meminta. Terus yang ceramah ini namanya Abdus Somad, hamba Allah. Jadi jangan nanti siapa yang ceramah tadi? Allah. Allahus Somad, Allah tempat meminta. Kalau yang ceramah ini Abdus Somad, hamba Allah. Hamba artinya orang yang tidak punya apa-apa, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itulah dia hamba. Tapi kemudian ketika nama itu disandingkan dengan Allah, dia menjadi mulia. Maka nama yang paling mulia adalah nama orang yang rendah, hina, nggak punya apa-apa, jadi mulia karena Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Apakah nama mesti bahasa Arab? Enggak. Gunakanlah pakai nama-nama, pakai bahasa apapun selama nama itu baik. Saya pengalaman selama jamaah, selama jadi ustadz, selama jadi dosen, banyak sekali nama yang macam-macam. Pas lagi baca absen, nama Camry. Wah, ini merek sedan ini. Kok bisa nama kamu merek mobil? Saya lahir 17 Agustus Pak Ustadz. Terus apa hubungannya? Camry maksudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap, cinta tanah air, NKRI harga mati. Cuman biar nampak di belakangnya mungkin Ahmad Camry, Muhammad Camry, ya, bagus, nggak apa-apa.
Sekarang banyak orang buat nama anak itu pakai cocokologi, dicocok-cocokkan. Nama suami Sulaiman, nama istri Toyibah, nama anak Letoy. Mohon maaf Pak, jangan sampai tersinggung kalau ada. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira lebih banyak yang material atau yang spiritual? Kalau saya nanya, jamaah jangan merasa tertekan, stres, galau. Saya termasuk penceramah yang nggak suka menekan, nakut-nakuti jamaah. Jadi kalau dalam ceramah itu nanti saya ada nanya, diam aja, nanti saya jawab sendiri. Apakah manusia itu lebih banyak material atau spiritual? Lebih banyak. Nggak usah dijawab, saya jawab sendiri. Lebih banyak spiritual. Karena yang material ini tulang, daging, kuku, bulu, dari ujung kaki sampai ujung rambut, itu semuanya binasa dimakan cacing tanah. Bapak, ibu, pejabat, kaya, miskin, ustadz, semuanya berasal dari tanah. Berjalan di atas tanah, masuk lubang tanah, dimakan cacing. Masa iya kita ini semua diciptakan dari tanah Pak Ustadz? Iya. Kalau memang betul kita diciptakan dari tanah, kok sifatnya beda-beda? Iya, sesuai dengan perbedaan tanah. Itu teman saya itu Pak Ustadz, semua beban hidupnya diserahkan ke saya. Mungkin dia diciptakan dari tanah longsor. Ini Pak Ustadz teman saya ini ngajak kelahi aja, berarti dia dari tanah sengketa. Makanya kalau ngaji itu, tolong jangan sampai ngaji siang ini dipakai untuk ngukur orang lain. Kita kalau sudah ngaji, biasanya orang kalau sudah dapat meteran, itu dipakai untuk ngukur orang lain atau ngukur dirinya? Ngukur orang lain. Orang kalau sudah dapat 1 meteran, ngukur, oh kamu kurang 1 meter. Tolong kalau ngaji ngukur diri sendiri. Saya nggak mau selesai ngaji ini besok semuanya ngobrol, si Anu tanah timbun, si Anu tanah sengketa. Jangan. Kita sedang mengkaji diri kita sendiri. Yang saya khawatir nanti setelah habis teman-temannya muncul, Ustaz Somad itu kira-kira tanah apa ya? Ustaz Somad itu kayaknya tanah liat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai material sekarang, saya lahir, aduh ketahuan ini umur berapa? Saya lahir 1977. Sekarang baru berarti sekitar 27 apa berapa? Sekarang udah 48. Kalau umur saya ditakdirkan Allah SWT 60, 70, 80, anggaplah 80 meninggal. Tapi kita di alam barzah, di alam kubur jauh lebih lama. Jadi di alam material ini kita sebentar sejenak. Di alam material, setelah itu di alam spiritual, alam barzah. Apa di alam barzah itu kita hidup Pak Ustadz? Ya. Mana dalilnya bahwa di alam barzah itu kita hidup? Saya mau ke airport. Kemarin saya ziarah ke makam Pak almarhum Syafruddin, mantan Wakapolri. Lalu kemudian ketika saya masuk di pemakaman Kalibata, makam pahlawan, saya ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Itu adab kita kalau ziarah kubur. Saya enggak hafal doa yang panjang Pak Ustadz, saya kasih doa minimalis. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Payah juga ngapalnya Pak Ustadz, enggak usah baca, gerakkan aja mulut. Mana tahu bahwa anak-anak kita ngelihat, papa kok nggak membaca katanya. Paling nggak kita ada alasan kan. Tolong nanti menjelang Ramadan yang ada tradisi ziarah kubur, itu lihat pamflet, baleho, banyak yang tempat itu nggak ada tata cara adab. Tolong print kan, buatkan baleho setengah seperempat ini adab-adab ziarah kubur, mengucapkan salam, kirim Al-Fatihah, panjang waktu baca Yasin. Karena ini kalau tidak dijelaskan, banyak orang sampai ke makam ambil handphone, selfie, update status, pulang. Kita itu menunjukkan bahwa alam barzah, walaupun dagingnya, tulangnya, kukunya sudah menyatu dimakan tanah, tapi dia tetap hidup di mana? Spiritual, yang disebut dengan roh.
Apakah orang-orang barat, Amerika, Eropa itu percaya kepada spiritual? Ya. Dari mana Ustaz tahu orang barat itu percaya spiritual? Ketika kapal akan tenggelam di tengah laut, dia akan memakai obor, dia akan pakai bendera, minta tolong ke helikopter. Apa kata dia? SOS. Apa itu? Save our soul. Soul adalah spiritual, roh. Seandainya mereka tidak percaya kepada roh, tidak percaya kepada kolbu, tidak percaya kepada spiritual, mereka akan mengatakan save our body, selamatkan badan kami. Kita sebagai orang Indonesia, terlepas dari agama apapun, kita percaya kepada spiritual. Mana buktinya? Dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Lebih dulu spiritual atau material? Saya jawab sendiri. Lebih dulu spiritual. Bangunlah jiwanya, barulah bangunlah badannya. Karena badan ini hanya cangkangnya. Bagaimana cara menajamkannya? Ditajamkan dengan Ramadan 30 hari. Cara menajamkan yang kedua, ditajamkan dengan zikir. Saya selalu berzikir Pak Ustadz, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu bukan zikir, itu nyebut. Kalau istri saya ngingat saya, bagaimana cara dia mengingat saya? Apakah disebutnya somat, 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 somat? Itu nyebut. Kalau ingat itu dalam diam. Ingat itu dalam diam di dalam. Tapi kita mesti mengungkapkannya lewat lisan. Bacaan itu membantu kita. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mulut nyebut, hati ngingat. Jangan sampai mulut subhanallah, 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 hati ngingat. Ini THR cair apa enggak? Itulah mesti ada koneksi antara kolbu dengan lisan. Makanya kata Nabi SAW, ala fil jasadi mud'ah. Di dalam jasad dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ini ada satu gumpal, ada satu kepal, sesuai dengan sebesar gumpalan tangan saya. Jadi saya kebetulan tangan saya sebesar ini, jantung saya pun sebesar ini. Berdegup, berdetak di jantung sebelah kiri, 2 jari di bawah. Terasa itu degupnya. Itu yang normal. Kalau yang nggak normal, biasanya jantung itu tidak normal karena 2. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Yang nakal itu kolesterol, bukan. Yang nakal itu diabetes gula darah, bukan. Yang nakal itu adalah karbohidrat, bukan. Yang nakal itu adalah pikiran. Pikiran mempengaruhi detak jantung. Tapi kalau jantungnya tenang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau jantungmu mengingat Allah, maka dia akan tenang. Bagaimana cara mengingatnya? Bangun tengah malam, matikan TV, matikan kipas, matikan handphone, matikan semua, duduk dengan tenang, terdengar suara jantung. Itulah diiringi dengan kalimah Allah, 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 Allah. Tidak bersuara, karena zikirnya di dalam. Selama hayat di kandung badan. Tapi jangan gara-gara ini nanti habis sholat nggak ada zikir semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua. Kamu kenapa nggak berzikir? Zikir itu dalam kolbu, kata Ustaz Somad. Nanti saya yang kena. Kita tetap subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Menajamkan spiritual dengan zikir. Orang berzikir di masjid biasa, berzikir ketika di samping Ka'bah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, biasa. Di mana baru nampak zikir?
ketika datang orang bawa uang 1 koper untuk menyogok kita, dan di saat itu kolbu kita hidup berkata Allah, 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 Allah. Itulah dia zikir. Banyak orang berzikir di masjid, banyak orang berzikir di Ka'bah, banyak orang berzikir di Masjidil Haram, tapi ketika di kantor stop. Orang memenjarakan Tuhan dalam masjid, dipenjarakannya Tuhan dalam masjid, dikunjunginya 1 hari 5 kali. Syukur masih ada yang mengunjunginya setahun sekali, hari raya Idul Adha, sambil bawa kupon ngambil daging kurban. Kapan ketika membuktikan zikir? Ketika tiba-tiba masuk WhatsApp, WA, hai sayang, ini nomor Ustadz Somad ya. Ketika itu dia hidup Allah, Allah, Allah. Itulah yang disebut dengan zikir. Ustadz sudah pernah? Belum. Sab'atun yuzilluhumullah, orang yang dapat naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Ketika pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ketika dia datang kesempatan buat dosa, tapi kolbunya tetap hidup Allah, Allah, Allah. Bersyukurlah Bapak Ibu yang akan dilatih nanti dalam 3 otak. Saya selama ini yang tahu saya otak-otak. Rupanya ada 3 otak, 1 otak, 2 otak, 3 otak. Daftarkan bukunya ke nomor berikut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menajamkan spiritual? Yang pertama, puasa. Yang kedua, zikir qalbu. Yang ketiga, mengingat mati. Sengaja ini saya akhirkan, karena kalau ini saya bacakan pertama, saya khawatir besok pegawai ini 2/3 nggak masuk kantor lagi. Pas ditanya sama Pak Gubernur, kenapa nggak masuk? Kita mau mati semua Pak Gubernur. Apa kata Pak Gubernur? Ustadz Somad jangan diundang lagi kemari. Dia mematikan etos kerja kita semua. Ingat mati bukan berarti kita meninggalkan dunia. Sahabat Nabi itu ingat mati, tapi mereka menggenggam dunia. Belum lagi 100 tahun Nabi meninggal, umat Islam sudah sampai ke Selat Gibraltar yang dibawa oleh Jenderal Tariq bin Ziyad. Negeri itu bernama Andalusia. Kalau saya tanya mahasiswa, Andalusia di mana tuh Pak Ustadz? Nggak tahu Andalusia. Real Madrid, Barcelona. Ya. Spanyol 700 tahun. Jadi jangan bayangkan sahabat Nabi itu duduk di taman Raudhah, zikir, nunggu malaikat maut datang. Tidak begitu, besti. Kematian bukan membuat kita hilang spirit, semangat. Kematian menajamkan spiritual. La tuftahannal Konstantiniyah, kata Nabi. Kamu akan menguasai Konstantinopel. Jangan katakan Nabi itu, ya udahlah dunia ini kita tinggalkan, kita mau mati aja semua. Saya nggak mau begitu. Tolong ceramah ini jangan dipotong 5 menit hanya nonton di TikTok. Tonton utuh di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Ini saya tulis ketika saya kena penyakit COVID. Hari pertama tenggorokan saya rasa dicekik. Hari kedua penciuman hilang. Saya ambil parfum, saya cium, hilang. Lalu saya merasa ini nggak lama lagi mati aku ini. Saya tulis wasiat untuk anak saya, kertasnya ada saya simpan, dan menunggu mati itu saya cari bagaimana nabi-nabi mati, bagaimana ulama mati. Selesai dicetak, nggak mati-mati. Saya waktu itu memang sudah betul-betul siap untuk menghadapi kematian. Bagaimana Nabi Musa ketika akan mati meninggal dunia, dia panggil anak perempuannya, anak perempuanku tanam kapas. Nanti kalau kapasnya sudah berbuah jatuh, pintal dia menjadi benang. Benangnya engkau tenun menjadi kain, jual kainnya. Lebih baik engkau nanam kapas menjadi benang, benang jadi kain, kain kau jual daripada menjual harga diri, karena kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa yang dia pesankan anak perempuan? Mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya anak perempuan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Man ala thalatha banatin, siapa yang punya 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia jaga dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, dia masuk surga. Di antara Bapak Ibu yang punya 3 anak perempuan sudah punya kunci surga.
Yang baru punya 2, tambah lagi. Ustaz Somad belum punya anak perempuan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Lalu kemudian apa kata Nabi SAW? As-salah, as-salah. Jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan salat. Wa ma malakat aimanukum. Perempuan, hamba sahaya, budak. Waktu itu itulah makhluk yang paling lemah. Jangan aniaya orang. 2 pesan Nabi menjelang kematian. 1, salat kepada Allah. 2, jangan zolimi orang. Bagaimana dengan Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq berpesan, nanti kalau aku mati kuburkan aku dekat Nabi. Bawa jenazahku, ucapkan salam ke pintu makam Nabi. Kalau terbuka pintunya, masukkan jenazahku. Kalau pintunya tertutup, bawa aku ke pemakaman Baqi. Panjang umur sehat badan, mudah-mudahan kita nanti umroh akbar bersama Ustaz Abdul Somad. Ongkos tanggung masing-masing. Begitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal, dibawa jenazahnya ke pintu makam Nabi, diucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya safwatallah. Jatuh gemboknya, terbuka pintunya. Dimakamkanlah Abu Bakar Siddiq di samping makam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian bagaimana? Di sini tidak hanya cerita tentang orang yang baik-baik. Ada satu panglima perang Ats-Tsaqafi, ulama dia bunuh, sahabat Nabi dia pukul, dia hinakan. Bagaimana Allah membalas dia? Mengerikan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Biasa kalau di TV gitu. Bagaimana Allah membuat dia sakit? Dia sakit di dalam badannya ini tidak tertahankan. Datang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Kata dia kepada Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, engkau sahabat Nabi, doamu terkabul. Aku tidak minta engkau berdoa supaya aku sembuh. Jangan doakan aku sembuh, doakan aku cepat mati, aku sudah tidak tahan. Maaf, beribu maaf. Diambil daging sepotong, dimasukkan ke anusnya, ditarik pakai benang, baru ditarik pakai benang, itu ulat-ulat sudah lengket di dalam daging itu. Begitulah dia tersiksanya sampai akhirnya dia mati. Apa kata dia? Ya Allah, aku meminta kepadamu supaya matikanlah aku, saking tidak tahannya. Mudah-mudahan kita semua melewati ini dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Tadi saya diberikan waktu Ustadz 40 menit sampai pukul 2 sudah selesai, alhamdulillah. Nanti di masa akan datang kita bahas dalam waktu yang lebih panjang lagi insyaallah. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman dan Islam. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita semuanya soleh dan solehah. Spiritualitas kita sebagai pemimpin, sebagai pegawai, sebagai keluarga, semuanya ditajamkan sehingga badan kita pun mengikut panglima hati yang ada di dalam. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.